Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rodutul Zana. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang comment link tips and trick. Yang pertama kita akan membahas bagaimana kalau kita ingin merunning maksud saya beberapa komen dalam satu line. Kita coba ls dulu. Anggap saja di sini kita ingin melihat isi dir A dan dir B, dir C. Normalnya yang kita ketikkan adalah ls dir A, kemudian enter, lalu ls dir C, kemudian enter lagi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk mencapai tujuan kita itu melihat isi dari dir A dan isi dari dir C. Itu harus mengetikkan komen 2 kali. Ada 2 baris komen di sini. Jadi ada ls dir A enter, lalu kemudian ls dir C enter. Nah, untuk lebih efektif sebetulnya bisa kita 2 komen ini jadi 1 komen saja. Caranya seperti ini. ls dir A titik koma ls dir C. Oke. Kemudian enter. Nah, perhatikan di sini. Baris pertama ini adalah hasil dari ls dir A dan baris kedua ini hasil dari ls dir C. Jika kita jadi kita bisa seperti ini ya, mengetik 2 komen dalam satu line dipisahkan dengan titik koma. Atau mungkin kita yang hasilnya lebih panjang, contohnya gini, ls min r dir A, kemudian enter. Sekarang ls min r dir C, kemudian enter lagi. Sekarang kita akan coba digabung. ls min r dir A titik koma ls min r dir C. Ada satu perintah clear, yaitu fungsinya untuk menghapus output. Nah, jika kita ingin masuk ke direktori etc, maka kita akan ketikkan cd/e, kemudian kita tekan tab, maka dia akan muncul otomatis. Kemudian kita enter, kemudian kita pwd. Setelah kita pwd, sekarang kita berada di /etc. Nah, misal kita mau masuk lagi ke home user, kita klik C, dulu, lalu kita tab. Kalau misalkan sekali tab tidak berhasil, kita tab sekali lagi. Nah, maka dia akan muncul komen-komen apa saja yang diawali kata C. Nah, kalau ada more, di sini tidak ada more. Misalkan ada more kayak gini, tinggal klik saja Q untuk keluar, kemudian kita ketikkan cd/h, kita tab, lalu kita tab lagi. Nah, lalu kita enter. Oke, jadi kita bisa gunakan tab itu ada 2 cara, ada tab 1 kali, ada tab 2 kali. Nah,
tab sekali itu untuk autocomplete, tapi syarat untuk autocomplete itu komen atau direktorinya nggak boleh ada yang sama. Nggak boleh ada yang sama persis ya. Contohnya gini, kita ls dulu. Perhatikan di sini kita akan memiliki dokumen download desktop. Jadi ada beberapa yang memiliki berinisial D. Jadi kalau saya mengetikkan cd lalu ketik D, lalu kita tab. Nah, tab sekali ini nggak akan autocomplete. Kenapa? Karena yang diawali D itu bukan cuma satu. Ada desktop, dokumen, download. Tapi kalau ditekan tab sekali lagi, maka yang keluar menunjukkan apa saja yang mungkin keluar dalam autocomplete. Jadi jika tab sekali itu autocomplete, kalau di tab 2 kali itu menunjukkan apa saja yang mungkin keluar dalam autocomplete-nya. Kalau kita ketikkan history, itu akan memunculkan history ini, tapi kalau misalkan DBA-nya ini dimatikan, maka ini biasanya akan hilang. Komen-komen ini akan hilang kalau di restart atau dimatikan. Nah, nomor komen ini bermanfaat untuk kalau kita ingin mengeksekusi kembali. Contoh, kita ingin ke sini ke komentar komentar 167 ya. Kita ke komentar 167. Jadi kalau misalkan kita berkomentar, maka kita bisa mengetikkan perintah tanda seru, lalu kita ketik 167-nya, kita enter. Nah, maka kita lihat ini kita keluar lagi perintah dengan komentar yang pernah diketikkan tadi. Kita juga mendefinisikan dengan singkatan juga ya, selain nomor, misalkan kita eksekusi seperti ini, tanda seru L, enter. Kalau tanda seru kemudian L, maka Debian biasanya akan melihat komen terakhir yang diawali dengan huruf L. Jadi kalau kita cek seperti ini, misalkan history, komen terakhir yang diawali dengan ls itu ada di 532, maka ketika menuliskan tanda seru L, maka dia akan mengeksekusi yang terakhir dengan kata L ini, kurang lebih seperti itu. Atau misalkan saya akan membuat ls min L, ini adalah komen terakhir saya mau mengeksekusi ini lagi. Karena ini yang terakhir saya gunakan, maka kalau di tanda seru L, maka yang dieksekusi adalah yang ini. Ya, itu karena secara historinya
secara historinya ls yang digunakan terakhir adalah ls min l, bukan ls lagi. Sekarang kita akan mencoba pagar kontrol plus A. Pagar kontrol plus A ini adalah kembali ke awal komen, dan pagar ini untuk untuk catatan. Jadi kita menggunakan pagar kalau misal kontrol E itu kembali ke akhir komen. Misal gini, kita akan mengetikkan stop. Kalau kita mau menulis ulang daripada kita mau balik ke arah ke belakang itu kan agak panjang, apalagi kalau komennya banyak, misalkan gini, cd home user 1 desktop. Kemudian ternyata ada merasa salah tulis, maka kita bisa menuliskan di keyboard Ctrl A. Nah, di keyboard Ctrl A untuk kembali ke awal. Kalau posisi mouse-nya sebelah kanan itu agak jauh, kita harus geser ke kiri. Tapi kalau kita mau balik lagi ke posisi awal, cukup di Ctrl A, untuk kembali ke awal, dan untuk Ctrl E untuk kembali ke akhir, ya kan, untuk mempermudahkan kita mengedit eksekusinya. Kemudian ada juga Ctrl W. Ctrl W ini untuk menghapus satu kata. Misalkan kita akan menghapus satu kata, contohnya Mukhadir, A, B, C, D. Kita Ctrl W, lalu kita Ctrl W lagi, jadi itu menghapus satu kata sebelumnya. Lalu ada lagi yang namanya Ctrl R, bertujuan untuk mencari history komen. Lalu ada Ctrl L. Ctrl L itu bertujuan untuk sebenarnya ini clear ya. Ini untuk mengclearkan semuanya. Cukup dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.